Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Hardi. Dan ini kita di rumah. Nah, ini kita mau bikin video tentang coil pada mobil Starlet. Oke. Nah, di depan kita ini sekarang ada coil. Ini ada bentuknya yang seperti ini, seperti tabung. Ini dinamakan coil botol. Ini juga coil botol. Nah, yang ini disebutnya coil kering. Nah, oke, kok berbeda-beda? Nah, karena memang peruntukannya berbeda-beda. Oke, untuk Starlet yang masih menggunakan platina atau pengapian konvensional, biasanya coil itu letaknya terpisah dari delco. Gitu. Nah, ini coil ini ada di luar dari rumah delco, ya, di mana tempat adanya platina di situ. Nah, ini untuk mobil Starlet kotak ataupun kapsul yang masih menggunakan platina, coilnya pasti seperti ini. Gitu. Oke. Nah, untuk yang sudah menggunakan CDI, itu kan dia jenis delco-nya adalah IIA, yaitu Integrated Ignition Assembly. Nah, itu coilnya sudah jadi satu dalam delco seperti ini. Jadi ada delco-nya, ada coilnya, ada pulsernya, ada igniternya di dalam delco CDI. Oke. Nah, yang satu lagi ini coil kering, sama seperti yang punyanya delco CDI. Untuk Starlet yang menggunakan delco CDI, ini sama-sama coil kering, tapi ini posisinya eksternal, di luar dari delco. Ini biasa dipakai di Starlet Turbo atau Kijang EV. Nah, seperti itu. Fungsinya semua sama ya teman-teman. Oke. Untuk yang coil botol ini biasa disebut juga coil basah, karena di dalamnya ini ada cairan berupa oli untuk mendinginkan kumparan primer dan kumparan sekunder yang ada dalam coil ini. Kalau teman-teman guncang, dia akan terdengar suara seperti ada suara benda cair, zat cair. Oke. Ada kayak suara ada air, kucuk, nah gitu. Oke. Nah, yang satu lagi yang bentuknya ini kotak ini, dan ini ada di dalam delco CDI, ini namanya coil kering, karena tidak ada cairan dalam mendinginkan lilitan kumparan primer dan kumparan sekunder. Sekarang kita lihat keuntungannya. Kalau untuk keuntungannya, kalau coil yang cair ini, sesoak-soaknya dia masih bisa dipakai teman-teman. Gitu. Soaknya itu aslinya apinya juga udah merah ya, nggak bagus, tapi dia masih tetap bisa hidup. Tapi kalau ini, kalau sudah rusak, semacam ini pecah gitu ya, ini kemungkinan besar harus ganti semua satu ini, karena ini kan sudah dibikin di press ya, paten gitu, jadi nggak bisa diperbaiki. Kalau ini sangat susah ya kalau kayak gitu. Sama ini juga. Nah, untuk masalah kaki-kakinya, nah kalau untuk mobil Starlet yang masih menggunakan platina, ini ada dua jenis coil. Jadi ada dengan menggunakan resistor di luar dan resistor di dalam, gitu. Tahanan dalam sama tahanan luar. Nah, untuk yang ini yang kakinya 3, 1, 2, 3, jadi ini plus, min, dan ini B. Itu tahanannya ada di dalam. Jadi tanpa balas resistor atau tahanan luar, ini bisa
dipakai karena udah ada built-in di dalam ini tahanannya. Nah, kalau ini harus ada balas resistor atau yang keramik putih di samping itu tahanan coil. Nah, seperti ini kan dia tulis nih use with external resistor. Terus di dalam ini ada oil filled coil. Jadi di dalam ini isinya adalah minyak gitu. Nah, ini rusaknya teman-teman bisa lihat nanti kalau ada tiba-tiba ada rembesan oli di sini di kutub tegangan tingginya ini, sama ini juga. Nah, itu berarti koilnya sudah mulai rusak. Nah, tandanya dia lebih cepat panas. Saat kita sentuh belum berapa lama mesin dihidupkan, baru sekitar 10 menit atau 15 menit dia panas. Kalau dalam kondisi panas, kalau koil ini masih bisa dikompres istilahnya, dikasih lilitan atau dibungkus dengan menggunakan kain basah atau busa atau direndam sambil mesin dihidupkan. Itu untuk emergensi masih bisa dipakai gitu. Tapi sebaiknya setelah dia udah mulai soak harus ganti. Itu ya teman-teman, sekilas tentang koil yang digunakan di Toyota Starlet. Oke, semoga ada manfaat. Assalamualaikum.